Kita berada di episode 52, menyadarkan SDM rendah. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama kita Pelita.hati 207. Kali ini gue mau ngasih tahu ke kalian. Pakai desah ya. Kali ini coba yang laki dikit gitu loh. Kali ini. Nah, ya begitu. Jangan kali ini. Ya, jangankan kalian ya, jangankan netizen, gue sendiri aja benci sama diri gue sendiri. Nggak ya, bercanda. I proud to be myself and I love myself. Itu lagunya Justin Bieber ya, yang Love Yourself. Nah, gue mau ngasih tahu ke kalian, pokoknya Pelita Hati Store sekarang ada channel YouTube-nya. Kalian bisa nonton reels-nya juga di situ. Tapi kalian juga jangan lupa ya, mampir dan beli beberapa produk terbaru, bukan terbaru ya, beberapa produk yang keren-keren pokoknya di Pelita Hati Store. Ada di Lazada, Tokopedia, Shopee, dan juga TikTok, ya kan? TikTok Shop ya. Atau TikTok Affiliate juga ada deng di situ. Nah, teman-teman, bagi yang sudah subscribe, saya ucapin terima kasih banyak, terima kasih banget ya yang sudah subscribe. Pelita Hati 207, intinya tuh dukungan kalian tuh membuat saya menjadi semangat. Dan yang belum subscribe, aduh, Prabowo Subianto aja udah jadi presiden, masa kalian belum subscribe sih? Dan Pelita Hati 207 itu subscribernya itu ribuan ya, dengan engagement komentar yang luar binasa. Masa kalian masih aja diam? Dan bagi yang di kendaraan, di mobil terus ngedengerin podcast ini, karena ada nih beberapa pendengar aku dan juga beberapa subscriber aku yang sambil mengendarai di mobil gitu. Hati-hati ya, kalau anaknya kenapa-kenapa gitu langsung nengok ke belakang. Biasanya kan bapaknya nyetir, emaknya main HP gitu kan, anaknya kan nyinyir gue kan jadinya. Tapi kan subscriber Pelita Hati 207 nggak begitu kan Kak? Iya, memang nggak begitu. Nah, kita mau ngebahas tentang SDM rendah. Aduh, saya sebelumnya mohon maaf ya, di sini tidak menyinggung siapapun, tetapi kalau yang tersinggung ya berarti yang SDM rendah. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari SDM. SDM itu kan sumber daya manusia. Dulu ketika pelajaran IPA gue inget banget ya, ada SDM, ada SDA. Sumber daya manusia dan sumber daya alam. Sumber daya alam itu seperti batu bara, minyak, besi, ya, nikel, terus apa lagi nih? Kayu, ya kan? Emas, perak. Nah, itu sumber daya alam. Sumber daya manusia, nah itu tuh kita nih ya. Sumber daya manusia nih kita nih. Kan sumber, saya mau bahas lagi nih dari kata sumber gitu. Sumber itu sesuatu yang memancar, sesuatu yang utama, sesuatu yang besar, sesuatu yang memiliki impact, itu tuh sumber gitu. Kemudian daya, nah daya ini sumber daya. Gue malas kalian Google aja sendiri deh apa itu sumber sumber daya gitu kan. Iya, benar nggak sih SDM tuh sumber daya? Oh iya benar. Sumber daya. Nah, terus manusia itu kita sendiri. Nah, jadi begini teman-teman, sumber daya manusia itu adalah manusia seperti kita begitu ya, yang memiliki potensi untuk bisa sebentar. Soalnya saya kan tidak nyatat ya, dan saya juga tidak, maksudnya saya juga lupa. Yang bisa menciptakan peradaban yang baik begitu. Ini sumber daya manusia. Nah, tingkat sumber daya manusia tertinggi di dunia itu ada di Singapura. Ya Allah, negara kecil tetangga kita gitu. Dan kalian tahu sumber daya paling rendah ya, memang bukan Indonesia. Selamat, Indonesia tidak masuk sumber daya manusia paling rendah, tidak. Tapi di antara 200 negara, Indonesia masuk 180. Saking ya. Jadi Kak, apa definisi dari sumber daya manusia yang unggul dengan yang rendah? Ternilai dan terdefinisikannya itu dari mana? Yang pertama begini teman-teman, sumber daya manusia yang paling unggul itu ketika seseorang punya impact kepada ekonomi, baik sendirinya, ekonomi keluarganya, ataupun ekonomi ke suatu wilayah tertentu.
Seseorang yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata, dengan cerdasnya dia bisa mengedukasi banyak orang. Seseorang yang memiliki dampak perubahan atau pengajakan kepada hal-hal yang baik. Misal ada orang-orang yang mengajak kepada kebenaran, orang-orang yang mengajak untuk mencintai lingkungan, orang-orang yang mengajak dan sudah mencontohkan cinta kepada lingkungan, untuk tidak berperang dan lain sebagainya. Ini adalah sumber daya manusia yang unggul ya. Jadi orang-orang yang punya sudut pandang luas, orang-orang yang menghindari peperangan, orang-orang yang menciptakan inovasi, orang-orang yang tidak berbuat jahat. Nah, ini adalah sumber daya manusia yang unggul. Sebaliknya, sumber daya manusia yang rendah adalah sebaliknya, yang menjadi beban negara, yang pemalas, yang pengangguran, yang menjadi intinya madesu begitu ya, masa depan suram, dan juga yang sering merusak alam, sering merusak tatanan sosial, tidak memiliki etika, tidak memiliki adab, dan juga punya ucapan-ucapan yang kotor, ucapan jorok ya. Kemudian level kemiskinan yang ekstrim. Jangan salah loh ya, hampir semua sumber daya manusia yang unggul, hampir semua ekonominya bagus. Kenapa? Karena dia bisa memanfaatkan potensi yang ada pada dirinya, dan dia bisa memanfaatkan apa yang menjadi kesempatan di depan di depan mereka, seperti itu. Misal ada orang yang di situ tidak ada es teh, kemudian dia juga jiwa jualannya tinggi, lalu kemudian dia ya udah deh gue jualan es teh begitu. Ini juga termasuk yang sumber daya manusia yang unggul. Dia memiliki keterbatasan modal, tetapi dia bertekad ingin berjualan mungkin dengan modal yang sesedikit mungkin, tetapi bisa mengembangkan itu semua. Ini juga termasuk dari SDM yang tinggi. Berikutnya nih ya, penjelasan tentang SDM itu, yang fun fact dari SDM. SDM yang rendah ya, maksudnya adalah rata-rata nih ya, pendidikan orang-orang yang SDM yang rendah itu rendah juga. Karena tidak bisa berpikir secara kritis dan tidak bisa berpikir secara luas pada saat menghadapi masalah. Kenapa latar belakang pendidikan menjadi faktor utama? Karena di sekolah itu diajarkan tentang bagaimana selain pelajaran-pelajaran subjek sekolah ya, tetapi di situ ada diskusi, ada membaca, kemudian tapi ada loh yang sorry gue bersana makan. Tapi ada loh yang kemudian dia tuh tawuran ya, apa ya, mungkin itu masuk dalam SDM rendah kali ya. Bukan kali ya, memang iya ya, karena kata kali ya itu tuh kata yang ragu. No, saya tidak ragu untuk mengatakan itu SDM rendah, serendah-rendahnya seperti itu. Nah, berikutnya ada fun fact juga nih ya. Orang-orang yang SDM rendah itu didominasi oleh orang-orang miskin. Tadi saya udah sebutkan di atas. Jadi tadi saya sudah sebutkan sebelumnya. Jadi kenapa? Karena jawabannya adalah orang-orang dengan SDM rendah cenderung berpendidikan rendah, cenderung bergaul dengan orang-orang yang miskin. Kak, ada kok orang yang dia miskin begitu ya, tetapi pola pikirnya bagus, tetapi dan lain sebagainya. Memang, tetapi mungkin dia belum bisa mengembangkan apa yang ada pada dirinya. Tetapi guys, identik itu berarti bukan selamanya dan bukan seutuhnya ya. Identik itu sesuatu yang hampir melekat pada sesuatu begitu. Jadi maksudnya SDM rendah hampir semuanya ekonomi miskin seperti itu. Ada nggak sih dari Pelita Hati 207 subscriber aku ini yang SDM rendah, miskin, pendidikannya juga rendah gitu kan? Ya Allah, ya Robby please ya. Terus kalau diejek SDM rendah tuh ngamuk gitu kan? Coba introspeksi gitu kan. Terus gimana nih cara bisa menyadarkan orang-orang yang SDM rendah? Cara menyadarkan merekanya itu tuh seperti apa bagi kita-kita yang punya SDM tinggi? Guys, kalian jangan
jangan terlalu pede bahwa kalian tuh SDM tinggi, tetapi kalian juga jangan minder, maksudnya kalian juga jangan takut untuk bilang bahwa saya termasuk SDM menengah ke atas. Kenapa? Saya punya analogi sederhana begini. Ketika kalian mengetahui sesuatu dan kalian bilang saya tahu sesuatu, bukan berarti kalian sombong. Bisa jadi motifnya adalah pengen ngasih tahu bahwa saya bisa melakukan hal itu karena itu adalah bidang saya, atau bisa jadi karena ingin ngasih tahu pembeda kamu dengan yang lain secara personal branding seperti itu. Jadi tidak selamanya mengakui sesuatu dan mengakui kehebatan itu juga sombong. Contoh begini, 1 tambah 1 sama dengan 2. 12 orang lain di luar sana itu nggak tahu 1 tambah 1 sama dengan 2. Saya tahu 1 tambah 1 sama dengan 2. Ketika saya bilang saya tahu loh 1 tambah 1 sama dengan 2, ya bukan berarti saya sombong. Faktanya memang saya lebih unggul dari mereka. Itu gini, mengakui kehebatan dan kelebihan kita itu bukan berarti sombong, tetapi untuk menjadi pembeda atau bisa jadi untuk inspire all people. Terus gimana dong caranya? Jadi begini, teruslah mengedukasi, teruslah berisik. Sebagaimana nih ya, Pelita Hati 207 adalah platform atau channel di mana saya pribadi itu punya tanggung jawab kepada orang-orang yang memiliki pola pikir yang aneh-aneh, yang pola pikirnya tuh salah. Contoh misal begini, aduh udah masuk 12 menit, contohnya gue males deh. Contohnya begini nih, misal ada orang yang meninggal lewat gitu kan, terus kemudian ada orang yang berkomentar, ngapain sih ya kan, gotong keranda ya, muka dipucet-pucetin gitu kan, itu kan bukan saudaranya. Apa karena itu Haji Damri? Apa karena itu Haji Hussein yang kaya, terus si rakyat yang miskinnya itu gotong-gotong kerandanya sambil disedih-sedihin biar dapat amplop begitu. Nah, pola gini, terlepas dari orang ini nyinyir, tetapi kan itu berpola. Pikiran itu tuh berpola, ngerti gak sih? Dia punya pola pikir seperti itu tuh kan, God, itu tuh salah gitu loh. Jadi biarkan seorang berduka. Gini, anggaplah yang meninggal tuh orang kaya deh, terus dia sedih. Ya bukan berarti dia pengen amplop, bisa jadi suatu hari pada saat dia sedang sengsara pernah ditolong dan si Haji Hussein itu tuh berjasa bagi dia gitu. Jadi bukan berarti God, come on, luaskan sudut pandang kalian dan kalian akan tahu betul bagaimana perbedaan antara SDM rendah dan SDM unggul. Guys, itu aja hampir 13 menit dari gue, Pelita Hati 207. Jangan lupa ya, kalian bisa kunjungi Pelita Hati Store di Lazada, Tokopedia, Shopee, dan juga TikTok. Dan kalian juga bisa berkunjung di channel Pelita Hati Store yang YouTube. Di situ ada reels-reelsnya juga ya, sebetulnya reupload dari TikTok sih ya, tapi udahlah gitu kan, sama-sama cari rezeki ya. Guys, terima kasih banyak dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.